Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Lili Kulwatunima kembali menjumpai Anda dalam program Forum Dialog. Kali ini kita bahas terkait transformasi SDM Banten, strategi penyiapan tenaga kerja tangguh di era otomasi industri dan investasi hijau. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, kondisi ketenaga kerjaan di Provinsi Banten masih menjadi tantangan besar di tengah derasnya arus investasi dan transformasi industri. Ini berdasarkan data terbaru dari BPS per Februari tahun 2026, tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 6,63%. Angka ini memang mengalami penurunan tipis dari tahun sebelumnya, tapi Banten masih masuk dalam 3 besar provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia, ya. Dan bahkan dalam periode November tahun 2025 hingga Februari, jumlah penganggur di Banten masih bertambah sebanyak 17.000 lebih orang. Dan kondisi ini diperparah juga dengan fakta bahwa pengangguran masih didominasi oleh lulusan SMA yang mencapai hampir 27%. Dan ini berbanding terbalik dengan realisasi investasi Banten yang justru terus melonjak dan mencapai rekor baru sebesar 130 triliun rupiah pada tahun 2025 kemarin. Lalu bagaimana menjawab kontradiksi antara tingginya investasi dan masih tingginya pengangguran? Bersama saya sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Bapak Musinin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Sehat dan tetap semangat tentu saja, Semangat. ya. Baik, kemudian Kepala Disnaker Trans Provinsi Banten, Bapak Septo Kalnadi. Assalamualaikum, Pak Kadis. Salam sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat dan terus semangat tentu saja, Siap. ya. Dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir tokoh masyarakat Bapak Eko Supriyatno. Assalamualaikum, Pak Eko. Waalaikumsalam. Tetap semangat Semangat. sehari-hari, ya. Baik. Kemudian juga sudah hadir, terima kasih audiens yang sudah hadir di studio Banten TV dari sejumlah unsur masyarakat dan mahasiswa di Provinsi Banten. Boleh kita tepuk tangan terlebih dahulu? Terima kasih. Mengawali perbincangan ini saya mau ke Pak Kadis. Pak, tingkat pengangguran di Banten per Februari 2026 ini masih di angka 6,63% dan masih masuk dalam 3 besar nasional begitu. Bagaimana Bapak melihat kondisi ini? Walaupun ada penurunan tipis begitu. Ya, jadi kita tidak menutup mata, memang Banten masih menjadi primadona calon-calon tenaga kerja di kita. Kemudian kalau dikaitkan dengan investasi yang ada di kita contohkan saja di satu perusahaan yang investasinya lebih dari 60 triliun, itu ternyata padat modal dengan padat teknologi. Nah, sampai hari ini memang kita berupaya untuk bekerja sama dengan pihak perusahaan, pihak swasta, kemudian juga kita ada kerjasama juga dengan politeknik kimia yang di Chandra Asri untuk menyiapkan calon-calon tenaga kerja yang capable untuk itu. Hambatannya bukan dari sumber daya manusia yang kurang, tapi memang ternyata peralatan-peralatan pelatihan kita itu kalau kita ikuti perkembangan itu memang sangat mahal, sehingga kolaborasi dengan para pengusaha untuk menggunakan workshop mereka itu sampai hari ini memang kendalanya adalah belum terbentuknya Forum CSR Provinsi Banten. Sehingga kita berharap kalau Forum CSR Provinsi Banten ini terbentuk, maka program-program crash program seperti itu bisa kita kita usulkan bagian dari program peningkatan pelatihan itu. Sebab selain menyiapkan tenaga kerja yang capable di era otomatisasi hari ini, kita juga perlu menambahkan kurikulumnya untuk soft skill-nya tentang kedisiplinan waktu, kemudian profesionalisme, selama dia bekerja dibiasakan untuk tidak menggunakan HP misalnya gitu kan. Karena itu perhitungan perusahaan di mana ada
pelarangan untuk menggunakan alat komunikasi seperti pada waktu bekerja, itu mengganggu juga produktivitas yang bersangkutan. Hari ini di Banten, walaupun tingkat pengangguran terbukanya tinggi, tapi kita masih punya modal yang kuat. Tingkat produktivitas Banten masih lebih baik dari beberapa daerah lain. Ya, beberapa daerah lain itu yang hari ini menjadi tujuan investasi mereka karena upah buruh yang murah. Upah buruh atau upah minimum kabupaten kota itu tidak bisa menjadikan kambing hitam bahwa gara-gara upah naik maka investasi keluar. Sebetulnya tidak. Tetapi itu menjadi peringatan bagi kalangan dunia usaha dan dunia industri di Banten untuk tetap menjaga kondisivitasnya, dan untuk pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam hal memberikan insentif yang diterima oleh investor sehingga itu mengurangi beban dari investor yang akan masuk ke Banten. Kita berharap memang pembangunan infrastruktur tol Serang Panimbang itu bisa selesai di 2026 ini, sehingga rencana pembukaan 30 hektar kawasan industri baru di daerah Lebak itu bisa terrealisasi karena tagline-nya juga Green Industry yang akan mendukung perkembangan daerah agar juga mensupport perkembangan pertanian di Banten Selatan terutama, karena hari ini ketahanan pangan itu menjadi primadona program yang harus kita sukseskan, bagian dari asta cita dan visi misi Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur. Kita dengan dunia usaha dan dunia industri, forum yang kita bentuk, kita dorong untuk selalu berkomunikasi, paling tidak alumni Balai Latihan Kerja, baik Balai Latihan Kerja Provinsi yang di Serpong, maupun Balai Besar Vokasi Kementerian yang ada di Tembong, itu dapat paling tidak memberikan jalan mengantisipasi terhadap kemajuan-kemajuan teknologi hari ini. Sehingga kurikulumnya juga dirubah, yang tadinya sesederhananya misalnya mengelas, menjahit, itu diubah menjadi ada smart office, smart farming, sehingga bisa membuka kesempatan bagi warga Banten, terutama generasi muda pekerja tadi, agar mampu mengikuti perkembangan itu. Di pihak lain, tantangan selain tadi kan SMA atau SMK tadi, yang paling tinggi, yang paling tinggi sebenarnya tahun pertama kemarin kita membangun ruang kelas baru untuk SMK. Kita berharap tahun ini dan tahun ke depan itu melengkapi SMK itu peralatan-peralatan pelatihan yang mengikuti perkembangan, dan itulah yang akan kita dorong agar pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi pengusaha dapat mensupport kebutuhan alat pelatihan bagi sekolah menengah. Baik. Sehingga link and match yang kita harapkan itu bisa menyentuh walaupun tidak langsung kontak kepada kebutuhan yang ada. Iya, artinya memang sudah banyak yang diupayakan oleh pemerintah Provinsi Banten begitu Pak ya. SDM-nya tidak kurang, tapi peralatannya yang harus di-upgrade. Nanti kita bahas itu ya Pak ya. Saya mau ke Pak Haji Musinin dulu. Pak, jumlah penganggur justru masih bertambah sebanyak 17.000 orang dalam beberapa bulan terakhir. Menurut Bapak apa yang menjadi faktor utama terjadinya penambahan ini? Ya, baik Mbak Lilik, makasih ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan profil Banten dulu, Provinsi Banten. Provinsi Banten sudah terbentuk 25 tahun yang lalu, lebih 4 bulan ke sini. Ini sangat prihatin sekali mendengar tadi pengangguran urutan ketiga nasional. Ini luar biasa prihatin ya. Walaupun dulu pernah kita urutan pertama ya, tapi urutan ketiga. Iya. 2 tahun berturut-turut. Iya, ini saya sebagai wakil masyarakat Provinsi Banten sangat prihatin karena
luas Banten ini kan 9.663 km persegi. Dengan jumlah penduduk bertambah dari tahun ke tahun, yang awal pembentukan dimekarkan oleh Jawa Barat itu hanya 7 juta. Sekarang sudah mencapai kurang lebih 12 juta jiwa. Betul. Penduduk, coba bayangkan. Berapa persen tuh ininya penganggurannya itu. Nah, itulah barangkali, dan mempunyai 155 kecamatan dan 314 kelurahan, dan desa mempunyai 1.238 desa. Jadi jumlah kelurahan dan desa berjumlah 1.552 desa dan kelurahan. Ini sangat prihatin, pengangguran belum menurun ini. Yang memang APBD kita juga menurun, 1 triliun lebih sedikit. Betul. Dari 11,4 triliun sekarang 10, sekian triliun. Menurun, memang prihatin sekali. PAD kita menurun gitu. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya kebersamaan dari semua leading sektor. Kebijakan atau tujuan visi misi gubernur dan wakil gubernur provinsi sesuai janjinya harus kita kawal. Apalagi saya sebagai wakil rakyat, wakilnya masyarakat, bagaimana mampu menjalankan sila keempat, dan fungsi dari anggota dewan sering saya sampaikan bukan legislasi, bukan bargaining, dan bukan pengawasan saja. Kalau kitanya memahami, menghayati isi kandungan Pancasila adanya di ayat keempat dan kelima. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Saya ini termasuk perwakilan Pak Septo juga, Pak Eko juga kan. Bagaimana supaya mampu untuk menjembatani, memfasilitasi masyarakat, menyuarakan hal-hal yang penting untuk kesejahteraan masyarakat. Baik. Apalagi berbicara pengangguran, ini sebenarnya apa yang disampaikan Pak Septo tadi, Pak Kadis itu benar, sudah berbuat apalagi kita daerah, siapapun presidennya, siapapun gubernur, bupati dan wali kotanya, untuk memberantas pengangguran ataupun kemiskinan tidak akan terlaksana 100%. Saya jamin tuh siapapun gubernurnya. Minimalnya meminimalisir daripada pengangguran. Bagaimana caranya, kan begitu. Ya, caranya tadi itu. Alhamdulillah seperti yang sudah saya lakukan kemarin, Pak Septo, saya mengumpulkan warga melalui Karang Tarungnya, sudah terutama kan pencegahan dulu, yang terkena narkoba, yang masih nganggur, lulusan SMK, SMP pun, saya kumpulkan semuanya dengan orang tuanya, saya bina. Nah, sebelum nanti dilatih ke Serpong di BLKI milik masyarakat, milik Provinsi Banten kan gitu. Nanti dilatih di sana minimal 1 bulan ya Pak Kadis ya. Nanti dilatih. Nah, makanya dilatih di ponpes saya dulu kemarin. Alhamdulillah banyak yang senang orang tuanya gitu. Baik, secara pribadi saja Bapak mendukung, apalagi secara wakil rakyat sebagai legislatif. Sangat mendukung. Baik, sekali. saya ke Pak Eko. Pak, apa tantangan terbesar dalam menyelaraskan kompetensi tenaga kerja dengan perkembangan industri modern? Kita tahan dulu Pak. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini, tetap di Forum Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kita ulas perihal transformasi SDM Banten, strategi penyiapan tenaga kerja tangguh di era otomasi industri dan investasi hijau. Kembali lagi ke Pak Eko. Pak, apa tantangan terbesar dalam menyelaraskan kompetensi tenaga kerja dengan perkembangan industri modern saat ini? Pertama, sebagai prolog, saya merasa terhormat bagian dari 2 tokoh di forum ini, Mbak Lilik ya. Pak Musinin ini anggota DPRD teladan, itu diparipurnakan legal. Iya, oh ya? Betul. Okay. Pak Septo ini kadis birokrasi panutan senior. Ya. Jadi, banyak program-program saya pikir saya bagian dari publik perlu diapresiasi tentang sertifikasi kompetensi internasional dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mbak Lilik, perkembangan teknologi itu begitu pesat, Mbak Lilik. Jadi kita tahu misalkan dulu nggak ada AI ya. Iya. Ada ChatGPT, ada Gemini, ada Grok, ada banyak lah. Ada Internet of Things, ada digitalisasi, ada e-government, itu banyak sekali.
Nah, sebagian pihak, sebagian orang itu menganggap adalah sebuah tantangan yang sangat besar ya. Ini contoh misalkan, ada paradok, ada sebuah ironi. Industri teknologi yang begitu maju, yang begitu cepat, yang begitu sadis, yang begitu tanpa ampun. Di satu sisi kita punya kurikulum pendidikan, sekolah, lembaga atau kampus yang lambat atau malehoy. Jadi ada sebuah cerita bahwa apa yang diajarkan di sekolah, di lembaga pendidikan itu tidak sama dengan dunia lapangan kerja. Oke. Nah, istilahnya itu ada kesenjangan keterampilan. Makanya ada istilah tadi Pak Kadis namanya kolaborasi yang harus kuat antara dunia pendidikan dan dunia industri. Jadi artinya kurikulum pendidikan ke depan itu kampus atau sekolah itu harus betul-betul tidak boleh jadul, tidak boleh lambat, harus kekinian, harus update sesuai dengan dunia kerja. Nah yang kedua Mbak Lilik, era sekarang itu kalau kita di kantor atau di pabrik kita tahu bahwa sudah agak berubah. Ada hal-hal yang tadinya oleh manusia sekarang sudah dilakukan oleh mesin. Betul. Kayak entry data, kayak operator pabrik kan begitu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Apa itu? Tadi salah satunya, misalkan kreativitas, kecerdasan emosi, kecerdasan berpikir kritis. Itu tidak bisa digantikan oleh mesin. Makanya di dalam istilah konsep kita itu ada namanya reskilling, upskilling. Ada namanya itu bahwa perkembangan zaman tidak melulu untuk teknologi atau mesin, tetapi di situ ada ground mindset bahwa tenaga kerja harus didorong untuk mereka bisa belajar, berkreatif dan produktif itu teh. Baik, saya ke Pak Kadis. Pak, ada dari beberapa pernyataan Pak Eko tadi menyatakan bahwa apa yang diajarkan di sekolah ditemukan tidak sama dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Apakah betul Pak itu terjadi? Lalu apa upaya dari pemerintah provinsi? Memang itu terjadi. Karena apa? Karena memang tadi alat pelatihannya juga belum Jadul. memenuhi standar yang dibutuhkan. Nah, yang kedua yang dari tahun kemarin Disnaker mengusulkan kepada Dinas Pendidikan bahwa anak-anak kita kelas 2 semua menengah itu ada program prakerin selama paling tidak 3 bulan. Kita mengusulkan kepada Dinas Pendidikan agar ini bisa menjadi bagian dari program prakerin itu. Adik-adik kita itu dimasukkan dulu ke balai latihan kerja. Nanti selama 25 hari mereka mendapatkan pelatihan berdasarkan passion dia. Hari ke-26 sampai ke hari ke-30 itu bertemu dengan asesor dari BNSP. Nah, itu sudah kita lakukan di BLK Serpong, udah 3 tahun ini. Lulusannya itu tidak hanya menerima 1 sertifikat, tapi ada 2 sertifikat. Sertifikat BLK dan sertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pemikiran kami, adik-adik yang prakerin ini, dengan mendapatkan sertifikasi BNSP, dia diakui kemampuan dasarnya untuk diterima di tempat bekerja. 1 tahun mungkin tidak terpakai karena dia kelas 3. Ya. Tetapi pada saat dia menyelesaikan program sekolah di kelas 3, atau kelas berapa sekarang? 12 ya? Kelas 12. Sambil menunggu ijazah dan proses pisah samur atau apa segala rupa, dengan dia punya sertifikasi BNSP, dia bisa melamar mendahului proses itu. Nah, ini yang sampai hari ini masih dalam perdebatan, karena di sekolah menengah itu ada nama komunitas yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah, itu bursa kerja khusus. Di dalam bursa kerja khusus itu juga kita sampaikan informasi tentang kelas-kelas jabatan, fashion-fashionnya bagaimana. Nah, kalau itu mau kita lebih tingkatkan lagi, kita bisa kerjasama dengan konsultan psikologi untuk mengarahkan adik-adik itu kemana. Karena hari ini sangat prihatin bahwa adik-adik kita yang semua itu kalau prakerin di perkantoran, itu setelah 3 bulan pasti ahli ngopi. Ngopi berkas atau bikin kopi gitu kan, atau memfotokopi berkas gitu, dan bikin kopi. Nah, itu kita tidak mau seperti itu. Sehingga begitu dia lulus, dia bisa punya sertifikasi BNSP dan bisa langsung kerja.
Misal sekolah menengah tentang kepariwisataan. Mereka nanti prakerja itu pasti di agen-agen wisata, apakah Ya. itu hotel, travel, atau F&B, kafe dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka setelah mendapatkan sertifikasi BNSP bahwa mereka kompeten dalam hal itu, mereka bisa langsung bekerja. Nah, ini yang kita harapkan juga. Kemarin Pak Gubernur juga sudah melihat satu SEMEA yang dikelola oleh HRD satu kawasan industri di Jawa Barat. Masuk ke sana memang biayanya agak mahal. Tetapi begitu dia prakerin, itu kadang dia sudah dikontrak kalau nanti selesai kelas 12-nya sudah langsung kerja di lingkungan perusahaan itu. Makanya Pak Gubernur sudah melakukan kerjasama dengan Apindo, jadi SEMEA-nya SEMEA swasta. Tetapi yang tadi kata Pak Eko sampaikan, kurikulumnya tidak menggunakan kurikulum nasional. Iya. Tetapi begitu di assessment oleh Badan Nasional yang mengakreditasi, ternyata SMA ini kualitasnya melebihi dari sekolah negeri yang katakan unggul dengan kurikulum kita. Nah, inilah makanya kenapa link and match yang sudah berpuluh tahun disampaikan programnya ini belum ketemu. Hanya kadang begitu juga di perguruan tinggi. Kita dorong perguruan tinggi itu karena di perguruan tinggi ada skill developing center. Hanya persoalannya di Snaker saja yang bisa masuk ke situ karena ada skill developingnya. Karena kalau untuk kurikulum dan lain sebagainya ke perguruan tinggi hari ini itu kewenangannya bukan kewenangan provinsi, kewenangannya kewenangan pusat. Sehingga kalau di Snaker masuk ini berbanding terbalik dengan tadi di Snaker masuk sekolah menengah. Di Snaker masuk sekolah menengah dimusuhin oleh Dinas Pendidikan. Apa-apaan di Snaker masuk ke sekolah menengah. Kita bilang karena di situ ada bursa kerja khusus yang akan menyiapkan kompetensi mereka agar bisa bekerja. Baik. Tapi begitu di SDC, di Snaker yang bisa masuk, Dinas Pendidikan nggak bisa masuk, kita kembangkan itu. Nah, ini yang kita dorong sehingga adik-adik itu kalau yang di perguruan tinggi melakukan kuliah kerja nyata atau melakukan praktek kerja lapangan gitu, itu diarahkan langsung kepada fashion dan jurusan dia, sehingga dia bisa memahami progres yang terjadi terhadap suatu persoalan yang harus nantinya dihadapi. Nah, ini yang memang harus terus-menerus kita lakukan. Paling tidak yang tadi kata Pak Eko sampaikan, soft skill yang merubah mindset itu lebih utama kita menggunakan itu. Baik. Karena walaupun kita sudah otomatisasi, man behind the gun-nya itu lebih harus. Baik. Begitu. Iya. Itu, Saya ke Pak Musinin. Pak, tadi sudah banyak dijelaskan sebenarnya banyak program dan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Barangkali apa masukan dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten agar angka pengangguran ini terus ditekan, bahkan diminimalisir, lebih kecil lagi? Ya, makasih Pak Lilik. Pertama, untuk meminimalisir mengurangi pengangguran barangkali baik pemerintah daerah maupun penegak hukum harus melakukan penegakan ketegasan. Karena mohon maaf Pak Kadis ya, mungkin Pak Kadis juga tahu, Pak Eko sudah mendengar, kenapa Kabupaten Serang aja, kabupaten saya ini industrinya lebih dari 500 industri. Tetapi pengangguran meningkat. Kenapa persoalannya? Ada oknum-oknum yang memfasilitasi untuk masuk ke industri itu dengan bayar itu. Ini harus ada penegakan dari aparat penegak hukum, kerjasama dengan pemerintah daerah. Itu yang saya temukan di lapangan. Secara de facto-nya memang saya belum lihat kan gitu. Tinggal bagaimana ke depan gitu. Yang keduanya barangkali bagus langkah-langkah Gubernur apa yang disampaikan Pak Kadis itu benar, bahwa Pak Andrasoni, Pak Gubernur sudah kunjungan kerja ke Bekasi. Ada yayasan SMK yang menguasai, disiplinnya luar biasa itu. Disiplinnya luar biasa. Saya aja masuk ke situ, waduh dengan cara lah bagaimana gitu. Menguasai 6 bahasa. Sehingga bukan di Indonesia saja dia kerjasamanya dengan industri-industri, malah ke luar negeri, ke publik tadi.
kerjasama dengan Jepang, Korea, Cina, 6 negara pokoknya. Sampai Arab, bahasa Arab juga menguasai. Ini yang nanti saya sudah ngobrol secara pribadi dengan gubernur akan dilakukan di Banten, akan mencontoh. Kalau mencontoh dalam konteks kebaikan nggak jadi masalah. Dalam konteks Islamnya kan berfastabil khairat, berlomba-lomba dalam konteks kebaikan. Ini bagus dalam rangka untuk mengurangi pengangguran. Ya, seperti secara internal di Provinsi Banten, kenapa saya tanya anggarannya masih minim untuk BLKI di Serpong ini? Nanti kata saya Pak Kadis tolong ditingkatkan ini, karena penting ini untuk karena bagus tujuannya. BLKI yang diproduk oleh Dinas Perindustrian ini kerja dengan industri. Ada nanti yang disiplin, yang bagus, nanti langsung disalurkan. Itu kita terima kasih sebagai wakil rakyat Pak Gubernur melalui Pak Kadis ini. Ini yang sudah fakta itu dilakukan, action dilakukan oleh Dinas Disnaker. Berarti Bapak menilai kinerja dari Disnaker Trans Provinsi Banten cukup baik? Ya, iya. Atau lebih baik? Ya, artinya kalau dikatakan puas, ini bukan alat pemuas. Kan gitu. Cukup lagi. Baik. Kita akan lanjutkan kembali usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Forum Dialog. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten, tentu saja terkait strategi penyiapan tenaga kerja. Saya mau ke Pak Eko. Pak Eko, tadi di awal Pak Kadis itu pernah menyebut bahwa tol Serpa nanti akan segera terrealisasi di tahun 2026 dan ini akan ada industri baru di Lebak begitu. Menurut Pak Eko, apakah ini bisa mengurangi atau menekan angka pengangguran di Provinsi Banten? Apakah sebuah berita kabar baik begitu? Ya, kabar baik ya. Ya, di dunia yang serba terdigitalisasi ya, kita semua mungkin di ruangan ini bisa menyimak bagaimana transformasi dari budaya perilaku kerja kita yang tadinya rutin manual, tadi saya cerita di awal itu sudah digantikan oleh mesin. Malah sebagian orang ini sebuah ancaman, bukan tantangan, padahal Mbak, teknologi otomatisasi, digitalisasi kan sebuah keharusan ya. Fardhu ain kalau bahasa Kiai Muhsinin itu. Cuman tadi di awal tentang optimisme itu saya punya konklusi holistik, masukan Pak Kadis dari tenaga kerja di daerah. Entah imbas dari utara atau selatan ya. Kadang-kadang informasi tentang pelatihan tenaga kerja itu tidak terlalu mudah diakses oleh mereka. Makanya kami berharap ini masukan dari tenaga kerja yang terpencil ya, agar lebih inklusif, lebih merata gitu, lebih berkelanjutan itu Mbak kira-kira. Oke, menurut Bapak sejauh mana otomasi dan digitalisasi industri mampu mempengaruhi pola penyerapan tenaga kerja? Ya, saya pikir hari ini semuanya kan sudah terdigitalisasi. Kalau saya itu sering mengibaratkan teknologi digitalisasi itu seperti sungai yang deras, tidak ada pilihan. Makanya bukan pilihan tapi keharusan. Lagi dan lagi tenaga kerja harus punya literasi digital itu. Jadi jangan menganggap hal-hal otomatisasi ini menjadi sebuah ancaman atau tantangan, tetapi sebuah keharusan yang memang dipacu untuk mereka banyak belajar, banyak kreatif dan sebagainya. Itu kira-kira. Baik, saya mau ke Pak Kadis kembali. Pak, beberapa waktu yang lalu sempat digaungkan bahwa realisasi investasi Banten kita di tahun 2025 ya hingga Desember 2025 itu mencapai rekor yakni sebesar 130 triliun rupiah. Bagaimana dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, Pak? Apakah betul mampu menyerap tenaga kerja dengan baik? Tidak signifikan juga, karena investasi yang masuk ke Banten itu hari ini padat modal dan padat teknologi. Sedangkan di Banten, perusahaan-perusahaan yang membuka lapangan usaha padat karya itu sudah semakin berkurang. Sehingga tadi yang kita diskusikan masalah kawasan industri yang di Baya, kita berharap itu akan banyak nanti investornya yang akan membuka usaha padat karya. Karena dengan padat karya itu menyerap tenaga besar yang lumayan. Cukup besar. Misalkan saja salah satu perusahaan di Kabupaten Serang itu hari ini 51.000 pekerjanya, Mbak.
Tapi kalau dia melakukan PHK 2.500 saja, itu dampak di lingkungan sekitar itu akan merembet kemana-mana. Bisa dari tempat kosnya kosong, tempat belanjanya hilang, tukang ojeknya kehilangan langganan dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada, jadi hari ini memang ada satu hukum ekonomi yang dipertanyakan juga, bahwa semakin besar investasi akan semakin banyak menyerap tenaga kerja. Di Banten pendapat itu agak sedikit terkoreksi. Kenapa Pak? Ya karena hari ini dengan 130 triliun investasi, penyerapan tenaga kerjanya tidak begitu maksimal. Karena tadi otomatis dia menggunakan padat modal berupa mesin otomatisasi dan juga pada teknologi dengan IT dan lain sebagainya. Misalnya yang tadi saya sampaikan di Cilegon 61 triliun. Kalau dia sudah maksimal beroperasi, itu hanya menyerap tenaga kerja sekitar 500 sampai 750 orang. Karena semuanya dengan mesin dan lain sebagainya. Nah, kita berharap memang kalau dikatakan bahwa era padat karya di Banten ini sudah agak berkurang, itu gejalanya salah satunya adalah ada perusahaan tekstil dan perusahaan alas kaki juga yang menutup usahanya. Nah, kalau sudah menutup usahanya, misalnya 2.500 saja, itu berbeda dengan yang tadi, dengan investasi yang 61 triliun, tenaga kerjanya 1.000. Ini yang investasinya agak lebih rendah awalnya, tapi menyerap tenaga yang besar karena padat karya. Nah, padat karya itu, perusahaan-perusahaan padat karya itu memang memerlukan insentif dari pemerintah daerah, bukan insentif berupa uang, tapi berupa kebijakan. Misalnya diberikan tarif 0% untuk PBB-nya, karena PBB itu menjadi kewajiban kabupaten kota. Kemudian diberikan insentif pengenakan tarif untuk pajak penerangan jalannya yang sedikit lebih ringan misalnya. Kemudian nanti misalkan kalau terjadi di Lebak kawasan industri itu dibuka untuk memanfaatkan waduk harian dan jaringan sungai, itu perusahaan daerah air minum disiapkan untuk menyuplai industri itu dan diberikan harga yang mendapatkan insentif. Nah, hal-hal begitu yang menjadi dorongan bagi investor untuk tertarik kepada satu daerah agar menanamkan investasinya yang paling tidak kalau dia padat karya itu sangat mengurangi. Contoh ini hari ini yang terjadi adalah dapur MBG. Itu ada sekitar 40 orang yang berkecimpung dalam satu dapur MBG. Sedangkan dapur MBG di Banten itu kebutuhannya hampir 2.000 lebih. Sekarang baru sekitar 1.000-1.200. Kadisnaker senang-senang saja Mbak. Kalau ada 2.000 itu membuka, berarti 40 kali 2.000, 80.000 orang akan terserap dalam MBG itu. Gitu. Nah itu salah satunya yang kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja yang besar. Baik. Gitu Mbak. Iya. Saya ke Pak Musinin. Pak, nilai investasi 130 triliun rupiah tadi, kata Pak Kadis rupanya tidak begitu signifikan menyerap tenaga kerja. Apa yang ingin Bapak komentari? Ya, benar juga. Makanya harus dilakukan oleh pemerintah daerah apabila ada, apalagi nanti yang dicanang-canangkan oleh informasi dari Pak Kadis itu akan dibangun di wilayah selatan. Ya, nah itu harus melakukan MUU pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupatinya. MUU apa? Ketenaga kerjanya. Minimalnya dan non skill harus ada MUU-nya, harus diberlakukan untuk minimalnya KTP-nya KTP Banten. Jangan sampai di luar KTP Banten. Itu salah satu untuk mengurangi pengangguran. Barangkali kalau tanpa, kebanyakan kan dilakukan MUU dulu terkait masalah ketenaga kerjaan. Seperti dulu terjadi di daerah saya di Ternate itu kan. Banyak kan tenaga asing. Masa macul aja tenaga dari Cina. Gila kan, barang sidak saya dengan Kapolres, dengan Pak Dandim, pada kabur semua. Dan ribut juga dengan pribumi kan, dengan orang-orang pribumi. Berarti Bapak melihat di lapangan memang terjadi penyerapan tenaga kerja lokal itu kurang ya? Ya artinya karena akibat tadi itu, contoh lah di pabrik-pabrik Kabupaten Serang
sepatu dan sebagainya di timur, itu informasinya kan banyak direkrutmen oleh oknum-oknum melalui uang kan gitu. Dari Lampung berapa bus, dari Jateng berapa bus, kan ini memprihatinkan. Berapa ribu tuh yang harusnya. KTP-nya Banten? Itu bisa saja kan. Asalnya dari luar Banten begitu bisa ya? Bisa saja oleh oknum namanya. Tahu oknum kepala desa, tahu pasti ada kerjasama. Mendadak berganti domisili begitu? Lah kira-kira tidak ada yang tidak bisa. Itu bukan Quran dan bukan hadis. Iya. Ya, KUHP aja bisa direvisi. Iya. KUHP aja bisa Betul. direvisi, apalagi KTP. kan gitu. Gitu Pak Kadis barangkali. Ini yang harus diawasi oleh kita sebagai fungsi pengawasan controlling kepada mereka-mereka ini. Pokoknya saya mengharapkan kepada pemerintah daerah agar melakukan ketegasan, melakukan MOU apabila ada yang akan membangun industri di kawasan Banten gitu. MOU-nya apa? Harus tenaga non skill diberlakukan khusus untuk pribumi Banten kan gitu. Oke. Kecuali yang skill baru kan harus dites dan lain sebagainya. Kalau non skill dimasukkan ke skill, ya perusahaan juga tidak mau nerima kan. Bahaya, merusak daripada manajemen daripada perusahaan itu sendiri. Saya juga nggak sepakat itu. Kalau non skill dipaksa untuk masuk ke ahli ke skillnya kan itu kan. Baru melalui BLKI kan, yang profesi yang di Seprong itu ada kan catatan itu. Dari listrik, dari mesin dan lain sebagainya ada di situ dilatih. Yang nanti kerjasama juga bila perlu kan dengan instruksi yang ada di Banten gitu. Itu hasil daripada apa yang dilakukan oleh Disnaker, Dinas Tenaga Kerja Banten. Baik. Kita akan beri kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya. Boleh silakan dimulai dari sini. Dari mana? Ya, silakan. Berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina. Pertanyaan untuk Mas. Apa keterampilan yang harus dipersiapkan generasi muda untuk menghadapi era otomatis? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya. Boleh sebutkan namanya, dari mana, dan apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dari mahasiswa Stikes Salsabila. Izin bertanya kepada anggota DPRD Provinsi Banten. Mengapa investasi terus meningkat namun jumlah pengangguran masih bertambah? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Terakhir. Ya, silakan berdiri, sebutkan namanya, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama warahmatullahi saya Bayaki. Izin bertanya kepada Disnaker Trans, bagaimana memastikan program pelatihan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri? Terima kasih. Terima kasih kembali. Pertanyaan tadi akan kita ulas di segmen akhir usai jeda berikut ini. Tetap di Forum Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait strategi penyiapan tenaga kerja. Tadi sudah ada sejumlah pertanyaan dari audiens kita langsung lempar ke para narasumber. Pertanyaan pertama ditujukan untuk Pak Eko. Apa keterampilan yang harus dipersiapkan generasi muda untuk menghadapi era otomatisasi ini? Yang Silakan. bertanya ini saya lihat Gen Z ya. Kalau Gen Z itu tipologinya pertama, dia itu ingin kerja tapi nggak mau diatur. Terus kedua, dia ingin mengubah dunia teh. Jadi kalau desa terlalu kecil, jadi dunia ingin dirubah. Ada sebuah fenomena, saya sedikit cerita ya teh, namanya itu apa? Sibuk semu. Sibuk semu. Sibuk semu. Iya, dalam generasi muda itu ada sibuk semu. Ada 3 fenomena misalkan. Satu, kita melihat fenomena banjir di HP ya, di WA, di YouTube, di Facebook. Tapi kita sedih saja. 1 jam itu sedih. Lalu itu orang banjir itu yang rumahnya tenggelam, mobil tenggelam, anak digendong sama relawan, itu nggak ngaruh kesedihan kita itu. Jadi kita sibuk tapi nggak ngaruh. Terus yang kedua, misalkan tahu fenomena KDM. Ada yang memuja, ada yang menghujat, ada yang membenci. Kita ribut tentang KDM. Padahal nggak ada tuh anak muda atau kita melihat apa gagasan KDM di Jabar. Jadi kita lebih lihat viralnya gitu. Terus kita lihat
kasus selingkuh RK dan AK misalnya. Iya, Ya. semua menjadi pengamat, ini yang tulus, ini bohong. Padahal UKT belum bayar, MBG belum dapat, misalkan jalan masih hancur. Itu urusan pribadi. Nah, itu dalam tradisi kita distraksi digital kolektif. Jadi menurut saya keterampilan anak muda hari ini, generasi atau tenaga kerja ya, itu lebih kepada tadi itu yang seperti tadi awal itu. Jadi keterampilan lunak ya, itu yang paling penting. Itu krisis di Banten itu. Jadi kita butuh generasi muda, tenaga kerja yang kosmopolitan, yang betul-betul punya kreativitas, produktivitas, ingin belajar, dan inovasi dan sebagainya. Itu kira-kira. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan kedua ini ditujukan untuk Pak Haji Muslimin. Mengapa investasi terus meningkat namun jumlah penganggur masih bertambah? Walaupun kita sedikit bahas tadi. Ya benar itu pertanyaan yang tajam sekali ini. Buat PR Pak Kadis ini ya dan gubernur ini. Ya, saya tegaskan ya buat apalah mubazir investasi besar-besaran Ya. kalau tidak dibangun MUU antara industri dengan yang pemangku kebijakan dengan pemerintah daerahnya kan gitu. Ini harus dilakukan tadi saya sampaikan. Harus ada MUU ya, tertera di situ bahwa rekrutmen tenaga lokalnya harus diperbanyak terutama yang non skill. Jangan sampai terjadi yang non skill di luar KTP-nya Banten ini. Ini berarti kecolongan, baik saya maupun pemerintah daerah kecolongan. Itu jangan sampai terjadi, itu baru. Yang kedua kita banggalah punya presiden yang semangat-semangatnya jaga desa ini. Maksudnya kan supaya masyarakat itu sejahtera. Kenapa saya katakan MBG itu termasuk juga meminimalisir daripada mengurangi pengangguran. Tadi sampaikan Iya. Pak Eko itu benar, Pak Kadis. Pak Kadis tadi benar kan, Pak Septo ya? Ya di satu titik ada berapa memerlukan tenaga kerja itu. Laporan terakhir Pak Prabowo itu presiden kita itu berapa juta sudah rekrutmen tenaga kerjanya itu di MBK saja itu salah satunya. Makanya artinya untuk hal-hal demikian barangkali pemerintah daerah dan kita juga jangan sampai kecolongan apabila adanya investasi besar-besaran, tapi kecolongan ke tenaga kerja lokalnya kan gitu. Tenaga asing juga harus dibatasi, yang skill aja umpamanya datangkan mesin dari Korea atau dari Cina langsung ditangani itu baru saja. Tapi kalau udah ke depannya harus banyak yang pintar-pintar loh tenaga Daerah Banten. daerah Banten juga diselektif kan, selektif. Kalau yang skill itu harus diselektif, tetap harus dites. Itu saja barangkali. Berarti salah satu kebijakan strategisnya adalah adanya MOU. Kalau ada investasi masuk harus ada MOU. Jangan kecolongan ditawas. Harus dilakukan mayoritas tenaga non skillnya khusus untuk pribumi. Baik. Minimalnya KTP-nya KTP Banten kan gitu. Baik, Nah, terima dari kasih. 8 kabupaten kota berarti kan ya Pak? Iya. Itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Kemudian pertanyaan ketiga untuk Pak Kadis, bagaimana memastikan program pelatihan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri? Jadi kita punya forum komunikasi lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Itu kita memang dari 42.000 perusahaan yang terdaftar di Banten, itu anggota dari forum komunikasi itu baru berkisar 70 perusahaan. Tetapi dari situ kita tahu kebutuhan-kebutuhan industri itu kira-kira apa. Misalnya mereka butuh operator menjahit, walaupun di BLK itu mesinnya masih mesin 1 jarum, sedangkan di perusahaan hari ini mesinnya sudah 3 jarum, tetapi paling tidak mereka penyesuaiannya tidak lama. Menggunakan mesin 3 jarum dan 1 jarum tidak lama penyesuaiannya daripada membina atau melatih dari awal untuk mesin 3 jarum. Yang kedua, kita ikuti perkembangan juga, tapi yang sederhana, misalnya kita sudah mengadakan pelatihan sebagai bagaimana menjadi konten kreator misalnya. Itu kita lakukan. Nah, konten kreator ini yang tadi seperti Pak Eko sampaikan, Gen Z itu kan banyak kreasi dan lain sebagainya. Itu peluang seperti itu dibuka, biar mendapat amortasi dari Google atau dari itu gitu ya, pakai dolar dan sebagainya biar dapat. Selanjutnya kita lakukan juga ada pelatihan tentang
menggunakan komputer untuk alat menggambar konstruksi. Itu kita sudah lakukan juga. Tetapi di pihak lain juga kita membuka orang untuk bisa berupaya sendiri dengan keterampilan yang dia miliki dan di tempat usahanya dia tempelkan sertifikat BNSP itu, konsumen akan mengatakan, oh dia memang sudah punya keahlian untuk itu. Seperti mesin motor ringan, salon, perawatan wajah dan rambut, itu tetap kita lakukan. Menjahit, selain menjahit untuk industri, juga menjahit untuk kreasi sendiri, membuat mode sendiri, atau model sendiri, itu kita lakukan. Dengan keterbatasan yang ada, kita optimalkan. Nah, saya sampaikan ke Pak Eko, tadi yang Pak Eko sampaikan di forum ini adalah bahwa memang kita kalau ada pelatihan itu, kita membuka link komunikasi melalui Instagram, melalui Facebook, atau melalui X gitu ya. Cuma pendaftar itu lebih banyak dari kemampuan kita untuk melatih. 2026 ini kita dikasih alokasi anggaran, usulan kita 12 angkatan, tapi diberikan alokasi 3 angkatan. Satu Hanya angkatan 3? itu 200. Oh, hanya 3 angkatan ya Pak ya? Untuk sampai perubahan anggaran nanti Pak Jaya. Oke, Setelah sampai perubahan itu perubahan. mungkin nambah gitu kan. Tetapi kita juga tidak meninggalkan masyarakat kita yang tadi kata Pak Eko, jangkauan ke lokasi jauh, informasi jauh. Kita juga atas support dari Komisi 5 itu melatih yang kita sebut pelatihan berbasis masyarakat. Tapi sementara ini baru untuk make up dasar. Jadi para remaja putri dan ibu-ibu milenial gitu ya, dilatih untuk make up dasar. Karena hari ini make up dasar itu peluangnya adalah untuk buka usaha sendiri. Kenapa? Karena wisuda TK aja pakai make up gitu kan. Betul. Jadi akhirnya bisa buka, bayar. Nanti kalau mereka sudah latihan 2 hari, mereka merasa akan meningkatkan kemampuannya, maka kita arahkan, yuk ikut pelatihan di BLK. Nanti ada pelatihannya. Dan mudah-mudahan dengan sertifikat BNSP yang sudah kita berikan, dengan modal yang nantinya akan mereka dapatkan, mereka bisa usaha salon sendiri misalkan gitu ya. Manikur, pedikur, makur kayak gitulah kan gitu kan. Makur-makur Pak. Las juga Ya, oke. hari ini kita tantangannya itu ditantang oleh Balai Besar Vokasi adalah mengelas dengan keterampilan tinggi, yaitu mengelas di bawah permukaan laut. Sehari kerjanya hanya 2 jam dan 1 bulan kerjanya 20 hari, gajinya selama 2 jam 14 juta. Cuma resikonya kan tinggi, banyak yang perlu kita siapkan gitu kan. Nah, kita sudah punya lahan di daerah Pulau Merak, di pinggir laut, dan itu kita sudah ngobrol dengan Asosiasi Welder Banten, dan kebetulan Kepala Balai Besar Vokasi Kementerian juga sudah melaksanakannya di Bangka Belitung. Cita-cita kita adalah di situ membuat workshop untuk pelatihan welder di bawah laut. Karena kapal-kapal ini kan yang docking dan lain sebagainya, kita nggak tahu aja bahwa di seputaran Pulau Ampel itu ada perusahaan pembuat kapal yang membuat kapal patroli angkatan laut dengan panjang 60 meter dan sudah menghasilkan 6 unit pada periode yang lalu di Argawana ya Kaji. Nah, itu industri strategis yang kita harus dukung seperti itu kan. Nah, antisipasi dari Dinas Pendidikan di sana ada SMK tentang kelautan. Jurusannya masih untuk navigasi, klasik kapal dan lain sebagainya. Nah, ini kan peluang. Saya sering berapa kali sampaikan, kita ini mengaku daerah wisata dengan panjang laut dan lain sebagainya. Ada nggak akademi pariwisata di kita? Iya, ada tidak Pak? Adanya di sebelah sono, Sebelah bukan mana, sebelah Pak? sini, kan gitu kan? Iya baik. Kita di sini daerah industri kimia dan lain sebagainya. Alhamdulillah 5 tahun terakhir Chandra Asri bikin politeknik kimia. Nah, kita berharap itu menjadi fokus kita. Baik. Kalau kita mau mendorong perikanan,
berarti harus kita punya politeknik atau sekolah menengah perikanan yang mumpuni untuk Oke. itu gitu. Link and match-nya harus Harus jalan. kuat. Baik. Memang ini perjuangan panjang yang tadi kata Pak Haji sudah 25 tahun ini masih belum kerasa karena memang dinamikanya juga selalu berubah setiap waktu, kebijakan berubah. Per 5 tahun berubah Ya, Pak? karena terus terang saja, Ya. mohon maaf Pak Haji, kenapa Kabupaten Serang tingkat pengangguran tertinggi, sampai hari ini BLK pun tidak punya Kabupaten Serang. Oke. Contohnya itu saja. Jadi Baik. fokus perhatiannya itu masih berharap ada investor saja yang datang. Iya. Dari 8 kabupaten kota di Banten yang punya BLK itu Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang walaupun mobile. Baik. Yang lain, alhamdulillah. Baik. Belum ada. Ini sebenarnya pembahasan kita masih panjang dan masih sangat lebar sekali kan. Ya, Tapi jangan durasinya, jangan 2 hari 2 malam. Iya. Tapi durasinya sudah selesai. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Tapi sebelum kita tutup, saya mau minta closing statement dari para narasumber. Singkat saja, dimulai dari Pak Eko, closing statementnya silahkan Pak. Baik, sebagus apapun program ketenagakerjaan di Banten pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan, kapasitas, komitmen dari pemerintah daerah yang menjalankannya. Itu. Boleh tepuk tangan untuk Pak Eko. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak Kadis silahkan. Ketenagakerjaan, penyerapan tenaga kerja, indikator kinerja utamanya memang di Disnaker. Tetapi kolaborasi dengan dinas-dinas terkait itu sangat diperlukan, sehingga apa yang dilakukan program-programnya di masing-masing dinas itu juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran terbuka yang ada di Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan untuk Pak Kadis. Terima kasih. Berikutnya Pak Haji Musinin silahkan. Ya, sekali lagi dari wakil rakyat, barangkali kami mengimbau mengharapkan kepada pemerintah daerah apabila ada investor masuk, berapapun bentuknya, triliunan pun, kalau tanpa adanya dilakukan MOU terkait masalah ketenagakerjaan, itu akan mubazir. Yang kedua, barangkali artinya apa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian ini, Provinsi Banten itu sudah bagus. Artinya yang penting harus jemput bola, harus kerjasama. Segala sesuatu harus kerjasama, terutama kerjasama dengan industri yang ada di Banten. Supaya nanti apabila sudah dilatih bisa disalurkan ke industri. Itu harus ada MOU juga kerjasama. Itu barangkali harapan saya. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan? Sekali lagi terima kasih untuk Pak Eko, Pak Kadis, dan Pak Haji Musinin. Dan terima kasih juga untuk seluruh audiens yang sudah hadir. Dan pemirsa Banten TV, demikian forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Saya Lilik Huluwatuningmah dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.